Selamat datang dalam modul pengolahan hasil asesmen pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pada kegiatan pembelajaran pemeriksaan hasil tes. Saudara-saudara mahasiswa yang cendekia, ini adalah aplikasi pada kasus tes objektif dan tes uraian di sekolah dasar. Dalam pemeriksaan hasil tes, khususnya pada kasus tes objektif dan tes uraian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru agar pemeriksaan itu bisa terlaksana dengan baik. Dimulai dari kasus tes objektif. Bentuk tes ini memiliki kunci jawaban yang relatif tetap, sehingga dapat dinilai, diskor oleh guru secara konsisten dan lebih cepat. Umumnya bentuk tes ini menggunakan skor dikotomi 1-0, artinya 1 untuk pilihan jawaban yang benar, 0 untuk pilihan jawaban yang salah. Sehingga guru tinggal mencocokkan pilihan jawaban siswa dengan kunci jawaban yang sudah disiapkan sebelum. Ini bisa dilakukan secara manual dalam metode tradisional. Cocokkan kunci jawaban dengan pilihan jawaban siswa atau melalui bantuan aplikasi teknologi yang sudah banyak beredar secara gratis yang bisa kita manfaatkan. Seperti pada tayangan berikut ini, kita bisa memanfaatkan aplikasi seperti ini untuk menyajikan tes objektif dan memeriksa hasil tes objektif secara otomatis. Kita bisa melihat ada berapa jawaban siswa secara otomatis, berapa jawaban yang benar, berapa jawaban yang salah, kemudian skor-skor yang diperoleh oleh siswa dapat diperiksa dan diperoleh secara lebih cepat. Berbeda dengan kasus tes uraian. Tes uraian ini memiliki kasus yang berbeda dengan tes pilihan ganda, di mana tes ini menuntut siswa untuk menjabarkan jawaban, mengungkapkan, mengekspresikan jawabannya sendiri dengan ide dan gagasannya sendiri. Sehingga pada tes uraian ini terkadang tidak memiliki satu jawaban benar yang pasti. Artinya jawaban benar itu bisa diungkapkan, bisa dinarasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Sehingga guru perlu teliti dan secara hati-hati dalam memeriksa jawaban dan memberikan skor secara benar. Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan dalam kasus ini. Pertama, kita untuk memeriksa tes uraian, guru harus menyiapkan pedoman penskoran atau rubrik secara jelas. Ini penting. Ya, kejelasan rubrik akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Setelah rubrik itu disiapkan, guru perlu membaca jawaban siswa secara menyeluruh, secara teliti. Sehingga nanti dengan membandingkan dengan pedoman penskoran, guru akhirnya memberikan skor sesuai dengan kriteria yang telah diatur sebelumnya. Jika memungkinkan, guru dapat menuliskan komentar atau catatan dalam lembar jawaban siswa, hingga pada nanti tahap akhirnya guru menjumlahkan skor keseluruhan yang diperoleh oleh siswa. Saudara-saudara mahasiswa yang cendekia, ada beberapa permasalahan, tantangan mungkin yang akan dihadapi oleh pemeriksa tes uraian. Salah satunya adalah subjektivitas dalam penilaian. Ini harus dihindari ya. Jadi seorang guru harus menghindari subjektivitas dalam memeriksa hasil tes uraian. Tes ini memiliki waktu yang relatif lama untuk memeriksanya. Kenapa? Karena ada variasi kemampuan siswa dalam menulis. Sehingga guru harus membaca secara hati-hati respon siswa, jawaban siswa satu persatu agar tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Kemudian ada tantangan lain seperti halo effect, carry over effect, order effect. Seperti apa permasalahan ini? Tantangan ini berupa 3 tadi, halo effect ya. Halo effect ini seperti kesan terhadap siswa dari guru. Jika kesan siswa positif terhadap guru, jika kesan guru terhadap siswa itu positif, maka kecenderungan nilainya bisa lebih tinggi. Ya. Begitupun sebaliknya, jika kesannya negatif, maka mungkin siswa itu akan memperoleh skor yang lebih rendah atau nilai yang lebih rendah.
Nah, ini tentu harus dihindari oleh seorang guru dalam memeriksa tes uraian. Selanjutnya adalah carry over effect. Satu jawaban bisa mempengaruhi penilaian terhadap jawaban berikutnya. Misalnya, jika jawaban pertama itu diuraikan oleh siswa dengan sangat baik sehingga hasil skornya sangat tinggi atau maksimal, mungkin ini nanti bisa mempengaruhi jawaban berikutnya. Dengan skor yang tinggi meskipun kualitas jawaban tidak seperti jawaban pertama. Artinya, guru sebagai pemeriksa harus hati-hati untuk menghindari carry over effect. Kemudian efek selanjutnya itu efek urutan, order effect. Terkadang pemeriksaan lembar jawaban siswa itu dipengaruhi oleh urutan. Mungkin lembar jawaban yang diperiksa di awal-awal urutan, itu guru atau pemeriksa masih fresh, masih konsentrasi, masih teliti dalam memeriksa. Tetapi nanti efek-efek urutan pertengahan dan terakhir, mungkin pemeriksa atau guru sudah tidak konsentrasi lagi karena kelelahan dan faktor yang lain, sehingga mempengaruhi kualitas pemeriksaan. Untuk itu, hal ini harus diperhatikan, artinya jika guru mengalami kelelahan dalam pemeriksaan, istirahatlah sejenak, jangan sampai order effect ini mempengaruhi kualitas pemeriksaan. Saudara-saudara mahasiswa yang cendekia, itulah tadi merupakan beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan, yang perlu guru perhatikan dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil tes yang telah dikerjakan oleh siswa. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.